Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviana Samiratri dengan NIM 242222550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang sudah saya tulis dengan judul Sistem Rekomendasi Pencarian Kos di Yogyakarta menggunakan Content-Based Filtering dan Algoritma Cost Similarity. Nah, untuk tujuan sendiri, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi pencari kos untuk mempermudah dalam pencarian kos dan lebih efisien dan tidak memakan waktu lama karena sudah disediakan beberapa pilihan yang sudah direkomendasikan. Untuk yang kedua, itu memberikan rekomendasi kos yang sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna atau masing-masing user. Nah, di sini penelitian ini menggunakan content filtering untuk menjadi metode dalam memberikan pemberian rekomendasinya. Selanjutnya, menghitung tingkat kesamaan antar tempat kos. Di sini, tingkat kesamaan yang digunakan itu adalah tingkat kesamaan fasilitas yang disediakan oleh setiap kos. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan algoritma cost similarity. Oke, selanjutnya, pada penelitian ini, saya juga melakukan tinjauan literatur, yang mana saya mengambil 6 paper terdahulu yang kurun waktu kurang dari 5 tahun lalu. Nah, di sini saya contohkan ada 3 paper terdahulu. Yang pertama itu paper dengan judul Implementasi Content Based dalam Sistem Rekomendasi Jurnal Scopus. Nah, pada penelitian ini dia berhasil menunjukkan hasil tingkat dari akurasi precision dari sistem sebesar 85 rekomendasi yang relevan. Nah, untuk yang kedua, itu ada jurnal dengan judul Implementasi Algoritma Content Based Filtering dalam Sistem Rekomendasi Komik, yang mana penelitian ini berhasil mendapatkan hasil pengujian dengan percobaan 10 kali dengan tingkat akurasi yang didapat itu rata-rata 94,86%. Nah, yang ketiga itu dengan judul penerapan metode kolaboratif filtering untuk rekomendasi tempat kos. Nah, di sini mendapatkan dari hasil evaluasi itu mendapatkan tingkat akurasi dengan nilai 29,68% dari nilai mean absolute error, dan pengujian testing yang terhadap responden itu mendapatkan presentasi yang positif yaitu 93,2%. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian yang saya lakukan di sini, saya pertama kali melakukan penelitian ini adalah proses pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data ini, saya menggunakan web scraping. Nah, untuk tahap selanjutnya, sebelum data diolah, itu saya memproses data itu, membersihkan data yang sudah saya dapat, yaitu dengan tahap pre-processing. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan tahap content-based filtering. Terus dilanjutkan lagi dengan perhitungan cost similarity. Terus implementasi dan pengujian pada sistem. Terus selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan pengumpulan data, di sini saya menggunakan pada proses pengumpulan data, saya menggunakan web scraping dengan tool yang sudah disediakan oleh ekstensi Chrome, yaitu No Coding Data Scraper. Di sini saya men-scrape dari website resmi mamikos.com, yang mana yang saya ambil adalah data yang ada di Jogja. Dan di sini saya mendapatkan sebanyak 500 data yang saya ambil, dan data yang saya ambil berupa nama kos dan juga fasilitas yang ada. Nah, untuk selanjutnya saya akan menghitung kemiripan kos itu berdasarkan dengan
fasilitas antar kos. Oke, selanjutnya tahap preprocessing. Untuk tahapan preprocessing ini saya menggunakan 4 tahapan. Yang pertama itu ada scaffolding yang bertujuan untuk mentransformasi teks itu menjadi bentuk yang lebih konsisten dengan mengubah huruf yang awalnya huruf kapital itu menjadi huruf yang lowercase semua. Dengan tujuan agar penggunaan huruf besar dan kecil itu lebih setara dan disetarakan menjadi huruf kecil semua. Untuk selanjutnya itu ada filter stop words, yang mana proses ini adalah proses penghapusan kata-kata yang tidak memiliki makna signifikan dalam analisis teks, seperti kata sambung, kata keterangan, dan sejenisnya. Dalam proses ini bertujuan untuk mengurangi noise pada data. Untuk tahap preprocessing yang ketiga itu ada text normalization, yang mana pada tahap ini akan membersihkan data dan menghapus atau mengganti kata yang lebih informal seperti pada data yang sudah saya contohkan tadi itu ada K yang berartian kamar. Nah, di sini akan diubah menjadi kamar agar lebih informal. Terus yang keempat itu ada tokenizing, yang mana tahap tokenisasi ini adalah tahapan memecah rangkaian kalimat atau teks itu menjadi unit-unit kecil atau menjadi perkata. Begitu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah implementasi preprocessing. Nah, di sini saya pada implementasi preprocessing ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python yang saya jalankan pada Google Colab. Nah, di sini ada sintaknya untuk tahapan preprocessing. Nah, di sini juga ada perbedaan antara data yang sudah di preprocessing sama data yang belum di preprocessing. Nah, di sini ada perbedaannya, yaitu K sudah menjadi kamar, terus semua huruf sudah menjadi huruf kecil. Di sini juga angka sudah hilang, terus tanda baca juga hilang. Nah, di sini kenapa di sini tidak menjadi perkata? Nah, karena pada implementasi ini saya gabungkan yang tadinya sudah menjadi token, nah sudah menjadi bentuk token ini saya jadikan sebuah string lagi yang akan menjadikan dia sebagai kalimat lagi. Begitu. Untuk selanjutnya ada perhitungan constant similarity, yang mana saya contohkan di sini ada kos The Imajo Depok Sleman Yogyakarta dengan fasilitas kamar mandi, wifi, AC, kloset, duduk, kasur, akses jam kos andalan. Dan yang kedua adalah sebagai kos pembanding itu ada kos Apik Gumuk Indah A10 tipe A Yogyakarta, yang mana memiliki fasilitas berupa wifi, kloset duduk, kasur, putri. Nah, di sini sebelum saya menghitung persamaan cosine similarity, saya harus memecah ini menjadi perkata untuk dihitung. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada sim AB atau persamaan A dan B itu sama dengan jumlah kata yang sama antara A dan B dibagi dengan akar dari jumlah kalimat jumlah kata A dan dikali jumlah kata B. Nah, di sini kemiripan antar item A dan B atau kos satu dengan kos yang satunya itu ada kemiripan, yang mana kemiripan itu berada pada wifi, terus kloset, duduk, kasur. Berarti di sini ada 4 item yang sama. Yang mana untuk mulai perhitungannya itu ada 4. Ini jumlah nilai yang sama antara A dan B dibagi dengan, berarti ini 4 menjadi 4. Terus dibagi dari akar 11. 11 ini didapatkan dari mana? Dari jumlah kata yang ada pada fasilitas
kos de imajo, yang mana kos de imajo ini jadi kos A. Oke, di sini ada kamar, mandi, wifi, AC, kloset, duduk, kasur, akses, jam, kos andalan. Nah, di sini ada 16 kata, maaf, di sini ada 11 kata. Yang mana di sini 11 kata, terus dikali dengan 5. 5 itu dari wifi, kloset, duduk, kasur, putri. Dan di sini ada 5 kata, berarti dikali 5 yang menghasilkan similarity yaitu 0,5393, di mana ini hasil akhir dari perhitungan similarity antara kos de imajo dan kos api gumuk indah A. Ini mendapat kemiripan yaitu 0,5393. Baik, untuk selanjutnya ini implementasi perhitungan pada Google Colab atau dengan Python. Di sini tadi kita menghitung manual pada kos de Imajo Depok Sleman Yogyakarta dan kos Apik Gumuk Indah A10 tipe A Yogyakarta. Di sini sama-sama menghasilkan nilai similarity yaitu 0,5393. Berarti sudah sesuai dengan perhitungan manual. Untuk selanjutnya, di sini mendapatkan hasil jumlah data sebanyak 124.745, maaf, 124.750 data, yang mana ini itu didapat dari 500 data yang sudah didapatkan tadi. Jadi dari 500 data itu dibandingkan dengan 499 data yang lain. Jadi terkumpullah sebanyak 1.204 sekian data yang sudah dihitung kemiripannya. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi pengujian. Implementasi pengujian ini saya melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Pada paper itu saya melakukan implementasi 3 kali pengujian. Tapi pada presentasi ini saya hanya memasukkan 2 pengujian yang saya gunakan untuk membanding antara pengujian pertama dan pengujian kedua. Untuk implementasi pengujian pertama ini didapatkan 15 data secara acak dari 500 data yang sudah diambil, itu diambil 15 data kos beserta dengan rekomendasi-rekomendasinya. Yang mana di sini setiap kos itu mempunyai 3 rekomendasi yang perhitungan similaritasnya itu tinggi dan dia lebih direkomendasikan. Untuk di sini itu ada pada indeks keempat, itu ada kos singgah sini Isma tipe A Tegarjo Yogyakarta. Yang mana pada kos singgah sini Isma itu dia mendapatkan rekomendasi dengan kos singgah sini Gria Pastika D2 tipe A Pogung Kidul Yogyakarta dengan skor 1. Yang mana ini berarti fasilitas yang disediakan pada kos singgah sini Isma sama kos singgah sini Gria itu adalah sama. Terus yang selanjutnya itu sistem untuk rekomendasi yang kedua itu ada kos singgah sini Gria Pastika D2 tipe B Pogung Kidul Yogyakarta. Nah, di sini juga memiliki kesamaan 1 dengan jumlah kesamaan itu 1, sama-sama 1. Nah, kenapa ini tidak dibalik? Karena pada data yang sudah diolah itu diurutkan sesuai dengan urutan yang pertama. Jadi ini kemungkinan data yang asli itu data A dulu yang muncul, baru data B yang muncul. Nah, maka kalau sama-sama nilainya 1, ini yang diutamakan ada yang di data yang 1 atau data yang lebih dekat dengan data yang dibandingkan.
Oke, untuk rekomendasi yang ketiga itu ada kos singgah sini Milana tipe C, Priwulung, Yogyakarta dengan skor 1 juga. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan implementasi pengujian 2. Di sini juga sama, saya mengambil 15 data acak eh, dari jumlah 500 data yang sudah diolah. Nah, di sini juga terdapat kos kos hingga sini ISMA A Tegarrejo Yogyakarta, yang mana sama kayak yang tadi di pada pengujian pertama itu dia mempunyai rekomendasi pertama kos hingga sini Gria Pastika D2 tipe A Pohung Kidul Yogyakarta dengan similarity 1, dan rekomendasi keduanya itu kos hingga sini Gria Pastika D2 tipe B Pohung Kidul Yogyakarta dengan similarity 1 juga. Terus yang rekomendasi ketiga itu kos singgah sini Milana tipe C Triwulung Yogyakarta dengan skor 1. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa berapa kali pun diuji itu ya, rekomendasinya akan akurat sama. Dari pengujian pertama, pengujian kedua itu kos hingga sini ISMA itu mendapatkan rekomendasi yang sama. Gitu. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian ini berhasil mengembangkan sistem rekomendasi tempat kos berbasis content-based filtering dengan algoritma cost similarity menggunakan data dari platform MyCost yang mencakup 500 data kos di Yogyakarta. Data yang dikumpulkan melalui scraping dan diproses melakukan tahap pre-processing yang sudah dilakukan yaitu thresholding, stopwatch, removal, dan tokenizing. Algoritma Cosin similarity ini digunakan untuk menghitung kemiripan antar fasilitas cost dengan hasil berupa nilai similarity dalam rentang 0 hingga 1, di mana yang nilainya tinggi itu menunjukkan bahwa tingkat kemiripannya itu lebih besar. Dan sistem ini diuji menggunakan 15 sampel data yang menghasilkan rekomendasi dengan kemiripan fasilitas yang relevan dan akurat. Dengan implementasi pada Google Colab menggunakan Python, penelitian ini juga menunjukkan bahwa algoritma cost similarity efektif untuk memberikan rekomendasi yang membantu pengguna menemukan cost sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.